Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Nama saya Silva Faresa Jamal Putri. Hai semua, kali ini kita akan membuat video tentang konsep manajemen strategi Untuk memenuhi UTS Manajemen Strategi dari Dr. Taufan Maulamin. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saya Ana Aprilia. Saya Silva Faresa Jamal Putri. Kami akan membahas tentang manajemen strategi dengan topik konsep manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu? Sebelum kita mulai memahami apa itu manajemen strategi, kita bahas dulu apa itu strategi. Banyak yang belum tahu dengan pengertian strategi. Strategi itu secara sederhana adalah cara, jalan, atau apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Apa sih contohnya? Contohnya tuh kayak gini. Misalnya, kamu tuh lagi ada di kota Bukit Tinggi, nah terus kamu tuh pengen ke Kota Padang. Berarti kan kamu punya tujuan nih. Nah, tujuan itu kan kayak ke Kota Padang. Kalau kamu nggak punya tujuan, ya kamu nggak perlu strategi. Tentunya kita bertanya-tanya nih, bagaimana sih caranya kita ke Kota Padang? Nah, tentu kan kamu pasti akan cari cara. Nah, cara inilah yang kita sebut sebagai strategi. Lalu bagaimana cara ke Kota Padang? Kayak misalnya setelah kita cari-cari, kita menemukan kayak cara ke Kota Padang, yaitu pertama naik bus umum, yang kedua naik travel, yang ketiga naik motor, yang keempat jalan kaki. Jadi ada 4 variasi yang strategi yang menawarkan kondisi yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara memilihnya? Strategi mana sih yang harus dipilih? Ada banyak pilihan ya, kayak tidak mungkin kan kita memilih seluruh strategi tersebut. Tentu strategi yang harus dipilih adalah strategi yang paling efektif dan efisien. Efektif tuh maksudnya dengan strategi tersebut kita akan mencapai tujuan dengan lebih cepat dalam aspek waktu. Efisien itu kan maksudnya kayak dengan strategi tersebut kita tuh nggak perlu ngeluarin banyak uang. Dua hal yang selalu diterjemahkan semenjak zaman dahulu dengan kayak kita save money ya, supaya kita nggak ngeluarin banyak uang. Tentunya tidak ada strategi yang cepat dan murah. Pilihannya cepat tapi mahal atau murah tapi lambat. Cepat tapi mahal, misalnya nih Anda naik travel, biayanya tuh 50.000, tapi Anda nyampenya cepet, jadi cuma 2 jam. Tapi kalau misalnya murah tapi lambat, misalnya Anda jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki kan nggak usah ngeluarin ongkos kan, tapi waktunya tuh lebih lama. Esensinya gitu, kayak sebenarnya kita tuh memilih strategi yang kombinasi antara waktu dan biaya gitu ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah. Kita masuk ke manajemen strategi. Lalu apa bedanya strategi dan manajemen strategi? Yuk kita bahas. Manajemen strategi adalah seperangkat ilmu, seni, dan keterampilan yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi ini yang paling mendesak, bukan tujuan individu tapi tujuan perusahaan. Jadi untuk mencapai tujuan perusahaan, kita tuh nggak bisa menggunakan cara yang biasa-biasa aja, karena permasalahan dalam perusahaan itu lebih kompleks. Ada seninya, ada ilmunya, dan juga keterampilan khusus yang bisa dipelajari oleh semua orang. Contohnya, misalnya supermarket GS mau menaikkan penjualan mereka setiap bulan itu dari 15 miliar ke 20 miliar. Nah, apa sih strategi yang harus dilakukan oleh mereka? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nggak sesimpel menjawab pertanyaan untuk pergi dari kota Bukit Tinggi ke Kota Padang. Nah, si manajer supermarket GS itu harus melihat banyak aspek, seperti satu nih, pemasaran. Apa produk yang banyak diminati oleh konsumen pada saat ini dan banyak dikonsumsi. Harus jeli memilih produk yang akan dijual. Kedua, pelayanan. Jika konsumen mau membeli produk kita, tentunya
pelayan harus memuaskan, harus tahu seperti apa konsumen yang ingin dilayani. 3. Dan juga banyak aspek-aspek lainnya. Nah, dari contoh itu, banyak sekali aspek yang harus diperhatikan oleh manajer. Dan setiap aspek itu ada ilmunya, seninya, dan keterampilan. Ada ilmu yang untuk mengetahui produk yang diminati. Ada seni untuk melayani konsumen sehingga konsumen merasa lebih nyaman dan senang dan mau membeli lebih. Ada juga keterampilan yang bisa digunakan untuk menata persediaan. Jadi seluruh kumpulan dari hal yang banyak itu dirangkum dalam mata kuliah manajemen strategi. Jadi kita harus menguasai tiga-tiganya. Yang pertama ilmunya atau scan or knowledge. Terus yang kedua seninya atau art. Yang ketiga keterampilannya atau craft. Dalam perspektif manajemen strategik terdapat dua model, yaitu model of superior return dan model resource based. Model of superior return, penerapan model industrial organization above corporate return ini bagi perusahaan sangat ditentukan oleh karakteristik yang ada di luar perusahaan. Model ini juga fokus pada struktur organisasi atau daya tarik lingkungan eksternal, sedangkan yang menjadi keunggulan kompetitif dari model ini adalah keunggulan perusahaan dalam industri yang dimainkan. Terkait pilihan strategi yang dapat dilakukan pada model ini adalah memilih industri yang menarik dan posisi yang tepat. Nah, yang kedua ini ada model research based. Model research based above average return ini bagi perusahaan sangat ditentukan karakteristik internal perusahaan. Nah, yang keduanya ini fokus pada pengembangan atau perolehan sumber daya atau research dan kapabilitas. Jadi yang sulit atau tidak mungkin ditiru oleh pesaing gitu. Dan yang terakhirnya itu pilihan strategi pengembangan sumber daya dan kapabilitas yang unik. Itu aja yang bisa kita sampaikan tentang konsep manajemen strategi. Lebih luasnya kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Cukup sekian untuk video kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Dan saya Silva Farasa Jamal Putri. Saya Ana Julia. See you next time. Bye.